Hai teman-teman, tahu nggak di mana letak kebohongan dari video ini? Oke, coba tebak. Di mana letak kebohongannya? Oke, aku mau kasih tahu dulu. Ini adalah pohon murbei. Ini daunnya agak layu. Sekilas informasi, jadi pohon murbei ini buahnya rasanya manis, ada asamnya, segar, seperti anggur tapi kecil-kecil. Ya. Terus untuk daunnya ini bisa dikonsumsi. Caranya dengan direbus, cocolin ke sambal. Nah, habis itu ini daunnya yang tua itu biasanya dibuat pakan ulat sutra. Tahu ya? Yang itu loh, yang pembungkus kepompongnya itu merupakan penghasil sutra itu loh. Nah, ini makanannya. Tahu nggak di mana letak kebohongannya dari video ini? Oke, kita kasih tahu letak kebohongannya adalah, kan ini kelihatan apa namanya, agak layu ya. Nah, bentar, tak kasih lihat keseluruhan. Nah, jadi ini media tanamnya itu adalah sekam kering teman-teman ya, kering, benar-benar kering, makanya layu. Nah, ini video ini sebenarnya adalah video edukasi. Kenapa? Nih, tak kasih lihat ya teman-teman ya. Awas. Ini namanya video edukasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu suka melihat dengan video-video tanaman yang buahnya itu banyak gitu, terus semacam ngasih tutorial dan lain-lain gitu ya teman-teman ya. Itu bisa aja cuma settingan, tetapi tidak semuanya. Tapi tetap aja settingan. Ada yang settingan, ada yang jujur. Nah, contohnya ini ya, ini aku setting, emang sengaja aku pengen ngasih tahu ke kalian. Jadi jangan serba percaya dengan video yang ada di YouTube kalau ngasih tutorial. Banyak tutorial yang menyesatkan, jadi kelihatannya itu bagus ya, tampilan awalnya itu bagus, tapi kalau diminta dibuktiin pura-puranya sibuk. Nah, gitu. Jadi ada loh ya, kayak buah stroberi itu ya, itu dilem. Ya, jadi sebenarnya pohonnya tuh nggak berbuah lebat, tetapi buahnya itu dilem. Di gagang-gagangnya itu dilem. Jadinya kelihatan banyak banget. Terus dia bilang, "Ini dikasih pupuk ini. Terus jangan lupa untuk subscribe," gitu. Nah, teman-teman kemudian subscribe. Kemudian teman-teman ngikutin caranya. Ternyata nggak bisa. Ya nggak bisa. Karena itu dilem gitu loh. Dan itu tidak cuma di stroberi teman-teman, banyak yang macam-macam kayak gitu teman-teman. Ada durian, itu pohonnya masih kecil, cuma ada di pot dan udah berbuah juga. Itu juga ngibul. Ada yang jujur, ada yang ngibul. Ya namanya konten ya, itu ya gimana ya? Ya ada aja gitu loh yang ngibul gitu, banyak gitu. Semoga kita terhindar dari sifat sering apa ya, membohongi orang lain. Takutnya entah kita juga dibohongi sama orang lain. Kita nyari uangnya jangan pakai cara menipu gitu loh. Kalau ini daunnya yang muda emang beneran bisa dimakan teman-teman. Aku biasa memakan ini. Yang muda-muda direbus sama daun apa itu? Pepaya, beluntas, daun apa itu namanya? Singkong. Nah, itu direbus. Ya mirip-mirip daun singkong lah rasanya. Cuma yang jelas nanti gizinya pasti berbeda, sehingga kita itu namanya manusia itu kan omnivora ya, pemakan segalanya. Jadi ya
se se semaksimal mungkin harus makannya itu diversitas ya. Kalau sayur itu ya jangan cuma bayam terus, jangan cuma kangkung terus. Kalau lauk itu ya jangan cuma ayam terus, ya ikan lele seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong ikan lele, daun ini tuh bisa buat pakan ikan lele juga teman-teman. Tak kasih lihat kolam aku ya teman-teman ya. Bentar, bentar. Oke, ini kolamku teman-teman. Dan ini daun besaran tadi. Kita tinggal lempar gitu aja teman-teman. Ya, nah kayak gitu. Nah, kalau untuk ikan lele itu nggak langsung mau memakan ya teman-teman ya kalau daun. Kecuali kalau benar-benar lapar. Jadi itu nanti besok ya. Besok dia akan mulai tenggelam, mulai membusuk. Terus nantinya digogotin sama ikan lelenya. Nah, itu. Sekedar informasi teman-teman, ini kolamnya ukurannya 4 kali 4 ya. Ini berisi 200 ekor ikan lele. Tidak untuk dikasih pakan pelet. Jadi pakannya cuma sisa sayur, bekicot dan lain-lain. Kenapa gitu? Ya, karena kan banyak ya yang pro dan kontra tentang halal haramnya bekicot. Nah, aku ambil jalan tengahnya aja dah. Jadi bekicot aku rebus buat pakan ikan lele. Gitu aja. Nah, sehingga ya daripada pelihara ikan lele banyak terus pakannya beli, ya mending gini aja. Sama juga kok tumbuhnya karena longgar ya. Kalau longgar itu seperti apa ya? Seperti ayam kampung ya. Jadi longgar, ayam yang liar itu loh. Sehat, terus rasanya lebih gurih teman-teman gitu. Meskipun pakannya cuma daun, terus ampas kelapa, nasi sisa dan lain-lain. Itu yang hijau-hijau ini namanya Azolla microphylla. Nah, ini bisa menyerap kotoran ikan lele, cuma ini mau aku ganti teman-teman. Ternyata ada yang lebih bagus daripada Azolla microphylla. Dari segi ekonomi, dari segi keindahan itu lebih bagus daripada Azolla microphylla, yaitu kangkung ya. Jadi ini kalau Azolla microphylla kan nggak bisa dimakan oleh manusia ya kan. Gini teman-teman ya, Azolla microphylla maupun kangkung itu sama-sama membaguskan air, kualitas airnya tuh semakin meningkat gitu kalau untuk ikan lele. Kenapa hanya untuk ikan lele? Karena cuma ikan lele yang bisa mengambil udara, maksudnya bisa bernafas langsung dari udara. Ya, kalau ikan nila, ikan koi itu nggak bisa. Nah, kalau permukaan air atau permukaan kolamnya ini penuh dengan tanaman air, itu artinya air yang ada di bawahnya ini itu oksigennya nol atau sangat miskin oksigen. Tapi karena ikan lele bisa ya it's okay, nggak masalah. Nah, karena ikan lelenya cuma 200 sehingga Azolla microphylla ataupun kangkung yang akan ditanam di sini itu pasti overproduksi teman-teman. Jadi harus bisa dimanfaatkan selain untuk itu gitu. Jadi mending kangkung. Kalau kangkung kan bisa dimakan manusia gitu. Iya dong. Nah, gitu. Terus kalau dilihat dari biomasanya antara kangkung dan juga Azolla microphylla dengan sama-sama penuh ya, misalnya satu kolam ini sama-sama penuhnya, tentu lebih berat biomasa kangkungnya. Jadi kalau semakin berat tanaman, kalau dalam satuan meternya semakin berat, maka kebutuhan pupuknya itu semakin banyak. Nah, itu artinya ketika untuk memanage kualitas air untuk ikan lele itu jauh lebih keren kangkung daripada si Azolla microphylla, karena kebutuhan pupuknya otomatis nyerap kotorannya kan lebih banyak kangkung loh gitu istilahnya gitu ya. Gitu dah. Lagi pula kangkung itu diketahui proteinnya tinggi ya teman-teman ya daripada sayur yang lainnya, karena logikanya seperti ini, karena kangkung itu pertumbuhannya kan cepat ya kan. Itu artinya dia
dia membutuhkan nitrogen yang banyak. Nah, nitrogen yang banyak itu indikasi kalau suatu zat makanan itu banyak mengandung proteinnya, meskipun cuma protein nabati, bukan protein hewani. Tapi itu sangat bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Terus kalau misalkan kita itu terluka, itu masa penyembuhannya lebih cepat gitu. Karena salah satu fungsi protein adalah memperbaiki sel tubuh yang rusak kayak gitu. Tentunya dengan pola pikir yang sehat ya, bahagia gitu. Wow, udah 10 menit ternyata. Jadi teman-teman balik lagi, kalau seandainya teman-teman itu melihat sesuatu di YouTube, jangan buru-buru percaya, tapi juga jangan buru-buru tidak percaya. Oke, kalau sekiranya teman-teman ingin mengikuti sesuatu, jadi jangan pakai mode yang langsung massal. Uji dulu satu. Misalnya ada yang ngasih tahu tentang menanam cabai gitu. Ini. Jangan langsung ditirukan langsung 1000 tanaman gitu teman-teman. Khawatirnya kalau dia cuma cari view doang gitu. Dipraktekin dulu di satu pot kayak gitu ya teman-teman ya. Itu saran aku dari saranku untuk teman-teman semuanya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Terima kasih. Bye bye.